Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semua honorer yang telah ikut seleksi P3K Tahap 2, formasi tahun anggaran 2024 yang baru dilaksanakan di tahun 2025 ini. Setelah selesai mengikuti seleksi, maka Bapak Ibu pasti sedang menantikan pengumuman resmi kelulusan bagi yang telah ikut seleksi. Informasi terbaru yang disampaikan oleh Kepala BKN yaitu menjelang pengumuman kelulusan P3K Tahap 2, honorer wajib simak 4 hal yang sifatnya krusial. Ini informasi terbaru yang tayang per Rabu 11 Juni 2025. Bapak Ibu yang terhormat, supaya lebih jelas terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala BKN mengenai 4 hal krusial, silakan ikuti informasi yang sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Menjelang pengumuman kelulusan P3K Tahap 2 yang dimulai pada tanggal 16 hingga 25 Juni 2025, masih banyak honorer non-database BKN yang risau jika tidak lulus seleksi. Kenapa risau Bapak Ibu? Karena pada saat ikut seleksi, harapannya bisa lulus menjadi aparatur sipil negara. Tetapi sebelum terbit pengumuman, maka jelas Bapak Ibu banyak berpikir apakah lulus ataupun tidak. Semoga saja lulus Bapak Ibu. Begitupun para honorer database BKN yang tidak lulus seleksi tahap 1. Galau mengenai rencana pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu. Karena yang diharapkan adalah P3K penuh waktu. Aksi demo honorer hari ini pada Rabu 11 Juni 2025 melibatkan masa aliansi gabungan R2 dan R3 Indonesia yang akan menyasar Kemendagri dan Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, masa honorer R2 dan R3 sudah menggelar aksi unjuk rasa di kantor BKN Pusat di Jakarta. Perlu diketahui, R2 ialah honorer kategori 2 yang hingga saat ini belum beralih status menjadi aparatur sipil negara. R3 ialah peserta seleksi P3K 2024 yang berstatus sebagai honorer database Badan Kepegawaian Negara. Ini hasil pendataan pada tahun 2023 yang lalu. Adapun honorer non-database BKN, peserta seleksi P3K 2024 diberi kode R4. Dalam sebuah grup WA, para honorer tersebut mengeluhkan mengenai nasib mereka ke depan. Kenapa? Karena yang sangat diharapkan yaitu ketetapan status sebagai aparatur sipil negara yang tetap seperti PNS penuh waktu ataupun PNS. Setelah dinyatakan lulus nantinya, kapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk pengusulan nomor induk P3K per waktu? Adilkah jika honorer database BKN yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak mendapatkan formasi dan hanya diangkat jadi P3K per waktu? Tentunya yang diwujudkan nantinya adalah komitmen pemerintah yang telah diprogramkan untuk mengangkat para honorer menjadi ASN. Apakah honorer non-database BKN gagal seleksi juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Itulah beberapa pertanyaan yang muncul dalam sebuah grup WA honorer peserta seleksi P3K 2024. Tidak sedikit yang menganggap bahwa pemerintah tidak serius dan membandingkan dengan era Presiden SBY yang dinilai tidak ribet mengangkat honorer menjadi pegawai negeri sipil. Yuk kita sisir sejumlah kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer. Setidaknya ada 4, yakni sebagai berikut.
Pertama, kebijakan optimalisasi formasi P3K teknis. Pemerintah pernah menerapkan kebijakan optimalisasi formasi pada tahun 2023 sebagai respons masalah. Jadi masalah gugur yang dimaksud adalah gugur massal P3K teknis 2022 akibat nilai tes tidak mencapai passing grade. Maka harapan para teknis ini bisa meraih impiannya pada tahun 2025 ini. Yang kedua, penambahan kategori pelamar yang P3K tahap 2. Ketika banyak honorer database BKN tidak bisa ikut seleksi kompetensi P3K tahap 1 lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat atau istilah TMS, pemerintah menambah kategori pelamar P3K tahap 2. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-aparatur sipil negara yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Kepala BKN Judan Arif Fakrullah pada 15 Januari 2025 mengatakan, penambahan kategori pelamar tersebut untuk memaksimalkan honorer database BKN dalam perekrutan P3K 2024. Adapun kategori pelamar tambahan yang diatur dalam ketentuan baru ini, yakni pertama, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Yang kedua, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil. Yang ketiga, pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan aparatur sipil negara. Yang keempat, pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Yang kelima, pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Para pelamar seleksi P3K tahap 2 yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan atau tidak tersedia formasi jabatan dapat melamar pada 4 jenis jabatan berikut ini. Tentu itu juga hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Yang pertama, pengelola umum operasional. Yang kedua, operator layanan operasional. Yang ketiga, pengelola layanan operasional. Dan yang keempat, penata layanan operasional. Poin yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKN, ada 4 poin krusial. Pertama yaitu kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024. Setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2, Panselnas, calon aparatur sipil negara 2024, akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Beken Suharmen menyampaikan optimalisasi diterapkan kepada honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Kebijakan tersebut juga tidak dibatasi untuk honorer database BKN. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024 tidak bisa masuk optimalisasi. Ini pernyataan resmi Suharmen beberapa waktu yang lalu. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Judan Arif Fakrullah, menjelaskan pengisian formasi kosong P3K tahap 2 diambilkan dari honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Jadi optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas. Ini kata Prof. Judan kepada cpnn.com pada Sabtu 10 Mei 2025. Kepala BKN, Pak Judan Fakrullah menerangkan, optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 selesai dilaksanakan.
kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi, berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas. Yang kedua, ex honorer kedua. Yang ketiga, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database PKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang keempat, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 terakhir secara terus-menerus. Dan yang kelima, lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikutnya, poin yang keempat yang sifatnya krusial yaitu pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu. Prof. Judan menjelaskan, honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, yang tertuang pada diktum kelima Kemenpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu. Semoga informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.